warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erzalina Prasaria. Saya mahasiswi dari Universitas Bengkulu Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya kembali lagi untuk mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar mengenai mata kuliah pengelolaan pendidikan. Materi kali ini yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Di sini ada konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Menurut Syafarudin 2005, tugas kepala sekolah adalah mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua, serta pihak yang terkait untuk bekerja dan berperan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Wahjo Sumijo mengungkapkan bahwa kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Jadi, dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas 1999, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik, karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, keterampilan konseptual, kemudian ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Syarat menjadi kepala sekolah itu yang pertama ada kualifikasi umum kepala sekolah yang memiliki kualifikasi sarjana S1 atau D4 pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah, berusia setinggi-tingginya 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun, dan memiliki pangkat serendah-rendahnya pangkat 3C bagi pegawai negeri sipil. Dan yang kedua, ada kualifikasi khusus kepala sekolah, yaitu yang A, untuk kepala taman kanak-kanak itu berstatus sebagai guru TK, memiliki sertifikat sebagai guru TK, atau memiliki sertifikat kepala TK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjadi kepala sekolah dasar, itu harus berstatus sebagai guru SD, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Untuk menjadi kepala sekolah SMP, itu berstatus sebagai guru SMP, berstatus memiliki sertifikat kepala SMP yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditetapkan. Kemudian ada kepala sekolah SMA, berstatus sebagai guru SMA dan memiliki sertifikat kepala SMA yang telah dikeluarkan oleh lembaga. Dan yang terakhir ada kepala sekolah kejuruan atau SMK, berstatus sebagai guru SMK dan memiliki sertifikat. Adapun ciri-ciri kepala sekolah yang efektif, ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan apa yang telah terjadi. Kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mendengarkan.
Dan yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Menurut Dirawat, dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, yaitu yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan menjadi 6 bagian sebagai berikut, itu pengelolaan pengajaran dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan kemuhitan, serta pengelolaan gedung dan halaman, pengelolaan keuangan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi itu membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan yang murid butuhkan, kemudian menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat, memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu tercapai. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-prinsip. Yang pertama ada hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hierarkis. Kedua, dilaksanakan secara demokratis. Ketiga, berpusat pada tenaga kependidikan. Keempat, dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan. Dan yang kelima merupakan bantuan profesional. Adapun fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang pertama, bekerja dan dengan melalui orang lain. Kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan. Ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. Keempat, berpikir secara realistik dan konseptual. Kelima, sebagai juru penengah. Keenam, adalah seorang politis. Ketujuh, adalah seorang diplomat. Dan kedelapan, mengambil keputusan yang sulit. Kemudian ada peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama. Yang pertama, peran kepemimpinan kepala sekolah. Kedua, peran manajerial kepala sekolah. Dan yang ketiga, itu peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.